Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 13. Bao Cai. Dong Xinliang menemukan Feng Bao Cai. Sejak Feng Bao Cai jatuh ke dalam lubang setelah mengikuti saran Dong Xinliang terakhir kali, dia mengarahkan semua keluhannya pada Dong Xinliang, berpikir bahwa tanpa Dong Xinliang dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Ada apa? Feng Bao Cai memandang Dong Xinliang dengan jijik. Dong Xinliang menarik Feng Bao Cai ke sudut, melihat sekeliling dengan waspada, dan merendahkan suaranya dan berkata, "Bao Cai, saya menghubungi beberapa penduduk desa dan bersiap untuk memberi pelajaran pada Lian. Apakah Anda ingin berpartisipasi?" "Rekan." Feng Bao Cai terkejut. Hanya ada satu orang di kompi itu, Dong Xinliang, dan semua rekan prajuritnya berasal dari kompi lain. "Apakah kamu menemukan orang dari perusahaan lain?" "Ya." Dong Xinliang mengangguk. "Dengar." Feng Bao Cai meraih kerah Dong Xinliang dan berkata dengan dingin, "Tidak peduli betapa aku membenci Lian yang pecundang itu, dia adalah prajurit kompi kita dan tidak boleh diganggu oleh orang luar. Apakah kamu mengerti?" Dong Xinliang sedikit ketakutan, mengangguk dan berkata, "Saya mengerti." "Lupakan saja, jika kamu memberitahuku bahwa kamu sedang mencari orang luar untuk berurusan dengan Lian, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Feng Bao Cai mengayunkan tinjunya dan melanjutkan, "Besok adalah tes menembak, aku akan membiarkannya Lian tahu akulah yang benar-benar jenius dalam menembak." "Oke, terserah kamu," kata Dong Xinliang tanpa daya. Setelah Feng Bao Cai pergi, Dong Xinliang meludah ke tanah dengan nada mengejek dan berkata dengan getir, "Bah, apa masalahnya? Hanya saja keluarga itu punya dua uang bau dan senjatanya sedikit lebih akurat. Kamu benar-benar menganggap dirimu seperti bawang." Setelah mengutuk, Dong Xinliang berbalik dan berjalan menuju klub layanan markas batalion, tempat sesama penduduk desa sedang menunggu. Malam harinya, Lian memasuki restoran seperti biasa. Latihan hari ini masih tentang memetik millet, namun bedanya jumlah lilin dikurangi menjadi satu lagi. Tanpa lilin untuk penerangan, tugas memetik millet menjadi beberapa kali lebih sulit. Saat Lian mengambil millet, dia berpikir, hari ini saya akan bertanding dengan pemimpin pasukan Zhang dan bertanya padanya kapan dia akan mengajari saya keterampilan melempar pisau. Setelah beberapa hari pelatihan, gerakan Lian dalam memungut millet menjadi semakin lancar, dan penglihatannya semakin meningkat, dan dia dapat menemukan lokasi millet secara akurat bahkan dalam kegelapan. Setelah mengambil semua millet ke dalam mangkuk, Lian memutuskan untuk memamerkan kartunya. "Pemimpin Zhang, kamu ingin bertanya padaku kapan aku akan mengajarimu keterampilan pisau terbang?" Zhang Nan menyela Lian dan bertanya. Lian mengangguk. "Apakah menurutmu masa pelatihan ini hanya membuang-buang waktu, atau aku hanya mempermainkanmu?" Zhang Nan bertanya lagi. Lian tidak mengangguk kali ini, tapi dia punya ide ini di dalam hatinya. Zhang Nan menunjukkan senyuman, mengulurkan tangan dan mengeluarkan batu dari sakunya. Lian melirik batu-batu di atas meja dan tidak begitu mengerti. "Berapa meter kamu berdiri terakhir kali kamu memukul tepat sasaran dengan batu di sini?" Zhang Nan bertanya. 5 meter. Jawab Lian. "Ya." Zhang Nan mengangguk dan melanjutkan, 5 meter adalah aturan yang kuberikan padamu. Jika itu kamu, menurutmu pada jarak berapa kamu bisa mencapai sasaran paling banyak?" Lian memikirkannya dengan serius dan berkata, "Jika saya tidak bisa 100% yakin, 5 meter adalah batasnya. Jika saya 6 meter, saya yakin 80%. Pada 7 meter, saya hanya 50% tentu. Tidak yakin apakah Anda melangkah lebih jauh?" "Ya." Zhang Nan menjawab dengan lembut lagi, mengeluarkan dari sakunya yang lain, mengeluarkan selembar kertas putih dan pena, dan menggambar lingkaran di atasnya. Lian melihatnya dan menyadari bahwa Zhang Nan telah bersiap. Setelah menggambar tepat sasaran, Zhang Nan mendirikan kursi, menempelkan kertas di kursi, menunjuk ke batu di atas meja dan berkata, "Cobalah." Lian mengulurkan tangan untuk mengambil kerikil dan berdiri 5 meter jauhnya. "Tidak, mundur sedikit," perintah Zhang Nan. Lian mundur 1 meter. "Tidak, mundurlah sedikit lagi." Ang Li mundur 1 meter lagi. Mundur sedikit lagi. Lian mengerutkan kening. Dia hanya yakin 50% sekitar 7 meter. "Kemudian cobalah keberuntungan Anda." Lian hanya mundur selangkah kali ini. Mundur lagi. Mundur lagi. Mundur lagi. Zhang Nan terus memberikan instruksi sampai Lian berdiri 10 meter jauhnya lalu berhenti dan berkata, "Oke, berdiri saja di sana dan buang." 10 meter. Lian mengerutkan kening dan memandang Zhang Nan dengan bingung. "Apakah kamu ingin melihatku mengolok-olokmu? Saya sudah mengatakan bahwa tidak ada kepastian melebihi 7 meter, tetapi Anda meminta saya berdiri 10 meter jauhnya. Masih mungkin untuk mengenai kertas kosong itu, tetapi masih mungkin untuk mengenai sasarannya." Meski hanya soal keberuntungan, Lian kurang percaya diri. Zhang Nan berkata sambil tersenyum, "Jangan gugup, bahkan jika kamu tidak tepat sasaran, aku tidak akan menghukummu dengan cara apapun, ini hanya percobaan. Anda harus percaya pada diri sendiri dan melempar batu seperti biasa. Jaraknya hanya sedikit lebih jauh." Petik 2. Mendengar perkataan Zhang Nan, Lian memutuskan untuk mencobanya.
Di lingkungan yang redup, gunakan batu seukuran koin untuk mengenai sasaran yang berjarak 10 meter. Sulit, sangat sulit. Lian mengalihkan pandangannya dari Zhang Nan ke sasaran. Hah, kelihatannya tidak terlalu sulit, setidaknya saya bisa melihat posisi tepat sasarannya. Mengambil napas dalam-dalam, Lian memusatkan kekuatannya pada ujung jari yang memegang batu, lalu menghembuskannya perlahan. Ini seperti menembak sasaran. Targetkan, tarik napas, buang napas. Setelah menghembuskan nafas secara umum, Lian melambaikan tangannya dan melepaskan batu yang ada di antara jari-jarinya. Retakan. Terdengar suara tumpul, kertas target bergetar, dan kerikil menyebarkan awan debu sebelum jatuh ke tanah. Memukul, memukul. Lian berdiri di sana dengan bingung. Zhang Nan tersenyum dan sangat puas, lalu berkata, datang dan lihat sendiri. Oh, baiklah. Lian sadar dan berjalan. Terdapat lubang yang tidak mencolok pada posisi tepat sasaran, yang disebabkan oleh hantaman batu. Itu benar-benar tepat sasaran, dan jaraknya masih 10 meter. Lian tidak bisa mempercayainya. Dia hanya bisa mencoba peruntungannya jika jaraknya lebih dari 7 meter, tapi dia masih bisa tepat sasaran sambil berdiri pada jarak 10 meter. Pantau Zhang, saya ingin mencoba lagi. Lian menoleh ke Zhang Nan dan berkata. Zhang Nan mengangguk. Lian mengambil batu itu dan kembali ke lokasi yang jaraknya 10 meter. Kunci target, tarik napas, buang napas, lempar batu. Terjadi, ledakan, kertas target bergetar, dan batu jatuh ke tanah. Sebelum Zhang Nan bisa berkata apa-apa, Lian bergegas dan maju ke depan kertas target untuk melihat dengan serius. Ada lagi lubang yang tidak mencolok di posisi tepat sasaran, dan jarak antara kedua lubang tersebut sangat dekat. Coba lagi, coba lagi. Lian mencobanya 2 kali berturut-turut, dan setiap kali batu itu tepat sasaran, dia yakin bahwa dia benar-benar melakukannya. 10 meter jauhnya, 100% mencapai target. Pengawas Zhang. Lian berteriak dengan semangat. Zhang Nan berkata dengan senyuman di wajahnya, sekarang apakah kamu masih berpikir bahwa aku membuang-buang waktuku dan bermain-main denganmu? Bab 14. Lian menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Mencapai target 10 meter jauhnya adalah fakta yang pasti. Sekarang Lian yakin bahwa dia tidak menyia-nyiakan waktu. Latihan Zhang Nan sangat efektif. Dia telah membuat kemajuan luar biasa dalam hal penglihatan, kekuatan dan akurasi. Terima kasih, pengawas Zhang. Lian berkata dengan penuh rasa terima kasih. Ada sup di dalam panci, minumlah sebelum kamu pergi, perintah Zhang Nan dan berdiri untuk pergi. Ya, Lian menghabiskan supnya sebelum meninggalkan restoran. Di luar restoran, Dong Xinliang bersembunyi di balik bunga di sisi kanan restoran, dan ada 2 orang berbaring di sampingnya. Mereka berdua sangat kuat, dan fisik mereka hampir sama dengan Dong Xinliang. Xinliang, apakah kamu yakin anak itu telah memasuki restoran? Salah satu pria dengan tahi lalat hitam di hidungnya bertanya. Xinliang, kamu tidak mungkin salah, kan? Sudah beberapa jam sejak Xiao Xiao masuk. Dong Xinliang menggelengkan kepalanya, menatap ke pintu restoran dan berkata, saya tidak akan pernah salah. Saya akan mengenali ember nasi itu meskipun berubah menjadi abu. Menurutmu apa yang dilakukan pria itu di restoran pada tengah malam? Tidakkah kamu mendengar Xinliang berkata bahwa anak laki-laki itu pecundang? Dia pasti sedang mencari sesuatu untuk dimakan. Berapa jam dia bisa makan? Kelopak mata tunggal dan hidung tahi lalat saling menggoda, lalu kelopak mata tunggal berkata kepada Dong Xinliang, sebentar lagi fajar. Karena anak itu ada di restoran, sebaiknya kita segera masuk. Apakah kamu gila? Asrama kelas memasak terhubung ke ruang makan. Apakah kamu takut ketahuan oleh orang-orang di kelas memasak ketika kamu terburu-buru masuk? Xinliang, hanya ada beberapa juru masak, apa yang perlu ditakutkan? Hei Molenoi menyebut juru masak itu dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Dong Xinliang berkata dengan wajah serius, jangan meremehkan tentara memasak, mereka banyak. Selain itu, jika mereka dikenali dan dibawa ke perusahaan, kami pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Mendengar hal tersebut, hidung tahi lalat dan kelopak mata tunggal pun menyerah untuk bergegas masuk. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kita tunggu saja seperti ini. Tanya Danyan Lili. Dong Xinliang mengangguk dan berkata, tunggu, jika saya tidak bisa melakukannya, anak itu tidak akan keluar. Ada seseorang. Hidung Black Mole tiba-tiba berteriak dengan suara pelan. Mereka bertiga mengintai lagi. Sesosok tubuh berjalan mendekat. Dong Xinliang tersenyum ketika melihatnya dan berkata, tidak apa-apa, dia salah satu dari kita. Setelah mengatakan itu, dia menjulurkan kepalanya dari balik bunga dan berseru dengan suara rendah, harta, ini dia adalah. Feng Baochai khawatir dengan apa yang terjadi di siang hari. Dia bangun di malam hari untuk pergi ke toilet dan pergi ke kelas 4 untuk melihatnya. Baochai, kenapa kamu berubah pikiran? Dong Xinliang berkata sambil tersenyum, dengan kamu bergabung dengan kami pasti akan menghancurkan pecundang itu. Ketika Feng Baochai melihat 2 orang di belakang Dong Xinliang, ekspresi mereka muram. Dia menatap Dong Xinliang dan berkata, apakah kamu lupa apa yang saya katakan siang hari? Dong Xinliang terkejut dan menyadari bahwa Feng Baochai tidak ada di sini untuk membantunya. Dia berkata dengan wajah dingin, Feng, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Aku sudah memutuskan untuk melakukan ini, jadi jangan merusak kebaikanku.
Perbuatan. Bagaimana jika aku bersikeras? Feng Baochai memelototi dua warga desa Dong Xinliang saat dia berbicara. Kalau begitu jangan salahkan aku, kata Dong Xinliang dan mundur selangkah. Hidung tikus tanah dan kelopak mata tunggal di belakangnya segera berlari ke depan seperti harimau lapar menyerang kelinci. Beraninya Anda, Tuan Dong. Begitu Feng Baochai berteriak, dia terjepit ke tanah oleh hidung hitam dan kelopak matanya yang tunggal. Seperti Dong Xinliang, dia memiliki hidung tahi lalat dan kelopak mata tunggal dan juga seorang siswa olahraga. Dengan jumlah orang yang banyak, sangatlah mudah untuk menghadapi Feng Baochai, yang hanya memiliki keterampilan menembak yang sangat baik. Dong Xinliang memandang Feng Baochai dengan merendahkan dan berkata dengan suara rendah, Feng, aku tidak akan mempermalukanmu. Selama kamu tidak mengatakan apa-apa, kita akan tetap menjadi saudara ketika kejadian hari ini selesai. Bah, siapa saudaramu? Feng Baochai meludah dan berkata dengan jijik, Dong Xinliang, aku salah menilai kamu sebelumnya, tapi aku tidak menyangka kamu menjadi pengkhianat yang menipu orang lain dan berkolusi dengan perusahaan lain untuk melakukan hal itu. Berurusan dengan rekan-rekannya. Jangan berkata terlalu kasar. Tuan Feng, tidakkah Anda ingin memberi pelajaran pada pecundang itu? Dong Xinliang berlutut dan bertanya. Ya, tapi saya mengandalkan kemampuan saya sendiri, tidak berkolusi dengan perusahaan asing untuk menjadi pengkhianat yang lebih banyak menindas minoritas. Feng Baochai meronta dan berteriak. Oke, kamu punya kemampuan. Aku pengkhianat, kan? Dong Xinliang tersenyum menghina. Saat ini, Lian membuka pintu restoran dan berjalan keluar, masih memegang batu kecil di tangannya dan berpikir untuk meningkatkan kekuatannya. Pelatihan khusus harian membuat penglihatan, konsentrasi, dan kewaspadaan Lian lebih tinggi dari orang biasa, jadi dia memperhatikan pergerakan di kolam bunga segera setelah dia keluar. Dia pecundang itu. Dong Xinliang menunjuk ke arah Lian dan berteriak. Hampir di saat yang sama, Feng Baochai berjuang keras dan berteriak, Lian, mereka akan berurusan denganmu, lari. Diam. Pria bertahi lalat hitam itu duduk di atas Feng Baochai dan menutup mulutnya dengan tangannya. Lian sedikit mengernyit dan melirik keempat orang itu. Dia tampak bingung pada awalnya, tapi segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Ya. Ketika Feng Baochai melihat Lian datang, dia berjuang lebih keras dan berpikir, dia benar-benar pecundang, mengapa dia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Lian berhenti 10 meter jauhnya, dengan beberapa kerikil di bawah kakinya, matanya tertuju pada hidung tahi lalat hitam dan kelopak mata tunggal, dan berkata kepada Dong Xinliang, mereka bukan dari perusahaan kami, mereka adalah rekan senegaramu, kan? Dong Xinliang mendengus dan berkata, ya, mereka adalah sesama penduduk desa, dan saya membawa mereka untuk berurusan dengan Anda. Jangan salahkan aku. Siapa yang memintamu membuatku terlihat malu di depan banyak orang? Lian, karena kamu dan aku adalah rekan di perusahaan yang sama, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Sekali lagi, jika kamu menggonggong seperti anjing 3 kali, mengikutiku, dan mengatakan kamu pecundang, maka masalah ini akan selesai. Petik 2. Oh. Lian menjawab dengan ringan. Dong Xinliang mengira Lian setuju, merentangkan kakinya dan menunjuk ke bawah dan berkata, ayo. Suara mendesing. Kerikil di tangan Lian terbang keluar. Inilah yang ingin dia lakukan terakhir kali. Hah, Dong Xinliang turun dengan tangan tertutup, kakinya dijepit, dan dia jatuh ke tanah dengan wajah merah. Xinliang, ada apa denganmu? Teriak hidung tahi lalat hitam. Darah hidupku sakit. Nak, kamu benar-benar bermain kotor. Teriak Hei Molebi dan bergegas mendekat. Setelah Lian melempar batu, dia segera mengambil beberapa pecahan batu di kakinya, sebelum hidung tikus tanah hitam itu melesat, sebuah batu terbang di tangannya. Ah, hidungku. Hidung tahi lalat hitam menutupi hidungnya dengan tangan dan berjongkok di tanah, darah keluar dari sela-sela jarinya. Retakan. Lian melempar batu ketiga dan mengenai dahi San Lili. Ah. San Lili menjerit kesakitan, dan Feng Baochai mengambil kesempatan itu untuk berdiri dan menjepit San Lili ke tanah. Lilian, apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Karena sangat gelap, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang dilakukan Lian. Bersambung.